Hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang ada di takhta di hatiku, di dalam hidupku, di dalam setiap keputusanku, di masa laluku, di masa sekarangku, dan bahkan di masa depanku. Engkaulah sumber pengharapanku, bukan yang lainnya. Engkaulah sumber kebahagiaanku, bukan yang lainnya. Engkaulah yang menguasai takhta kehidupanku, takhta kehidupan keluargaku, takhta kehidupan bisnisku, takhta kehidupan karirku. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah perlindunganku. Engkaulah gunung batuku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagiku. Engkaulah kebangkitan bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Engkau yang bertakhta. Tiada lain yang lebih kuharapkan untuk berjumpa, dan tiada lain yang aku berpegang. Kami hanya nempel hanya dengan Engkau saja, Tuhan. Jadi kami ajari kami agar di hati kami enggak ada yang lain yang bertakhta. Hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tiada yang lain. Tidak ambisi kami, tidak ego kami, tidak kenyamanan kami. Hanya Engkau. Ajari kami Tuhan, urapi hamba, urapi setiap kami. Biar Roh Kudus berbicara pada setiap kami. Kami mau belajar, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum duduk, coba katakan, Tuhan Yesus mau berbicara kepada Anda. Katakan demikian. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya rindu untuk membagikan laporan kemenangan yang dengan bangga karena kita melakukannya. Ini banyak yang ikut bantu saya ini karena pelayanan di Eropa itu dilakukan bersama-sama. Surabaya ini sebenarnya menghasilkan perintisan di Eropa. Thank you Pak Yo atas setiap dukungannya. Pak Yo ini selalu, ya berikan tepuk tangan bagi Pak Yo. Kalau di regional lain kan punya areanya sendiri-sendiri. Surabaya itu punya Surabaya. Saking nggak punyanya, nyarinya benua lain ya Pak ya. Ya. Masih banyak Pak, 750 juta. Tolong tetap didukung. Ayo kita bersama-sama. Eropa ini hasilnya Surabaya juga. Bagi yang live streaming lainnya, gak apa-apa, Anda punya Afrika, ya kan, Antartika juga belum, ya kan, silakan ya. Kecuali mau bantu Eropa, welcome. So nikmati laporan kemenangan Eropa, silakan. You have made will come and work. He wants to use you to support something else. Yay! He wants to do something important. We have more hope. We have a new hope. Anything that is bad in our life is being resurrected right now. Increase your capacity as long as you should. Doakan selalu ada baptisan demi baptisan. Doakan selalu ada tanda-tanda dan mujizat. Apapun hasilnya, saya tahu ini dari Tuhan. Saya itu percaya bahwa Allah itu hidup. Siapa yang percaya bahwa Allah itu hidup? Coba angkat tangan. Ya, kadang kita punya teori bahwa Allah itu hidup.
Kadang kita percaya Allah itu hidup, tetapi apa yang kita percayai tidak menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Ada orang-orang yang berkata, bahkan mengaku diri Kristen, tapi tidak pernah datang ke gereja. Jadi dia percaya Allah hidup gak? Iya, kalau saya tanyain, dia ngaku dan membela dan bahkan merasa tersinggung. Sepertinya kalau saya tanya kenapa dia itu orang Kristen apa enggak. Tapi terakhir ke gerejanya, kalau waktu dibaptis oleh orang tuanya waktu dia bayi, apakah itu orang Kristen? Kadang kita percaya Allah hidup, tapi tindakan tidak mengikutinya. Tapi selama saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di Eropa, Tuhan itu begitu nyata. Ada hal-hal yang kalau Tuhan nggak mungkin ada orang-orang yang sepertinya menolak. Bahkan saya ada benar-benar orang Eropa yang kalau saya ajak omong gimana dapat apa khotbahnya, kan saya kan berusaha sopan ya kan. Saya kan ya gimana pengkhotbah kan tetap tamu ya, itu kan negara dia. Saya tanya gimana dapat apa khotbahnya, jawabannya gini, nggak dapat apa-apa. Gak tertarik saya. Ya, enak gak ya? Enak sih. Ya dengerinnya itu belajar gitu loh. Kayak seperti disayat-sayat gitu ya. Apa mati apa enggak. Kalau saya ikut marah ya berarti masih gak hidup ya kan. Jadi ya oke lah ya terserah kamu gak tertarik gak apa-apa. Puji Tuhan ya, Tuhan itu begitu nyata. Di bulan dimana kita ada urapan Roh Kudus semua, Pentakosta. Itu seluruh Indonesia plus seluruh ROSI itu mengadakan ibadah Pentakosta bersama-sama. Kita juga, tapi saya lagi di Indonesia. Jadi kita mengadakan ibadah hanya melalui live streaming. Orang yang tadi nolak gak tertarik itu, dari gak pernah ke gereja, dia tiba-tiba berbahasa roh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang dengerin khotbah aja enggak, tapi berbahasa roh. Itu kalau enggak Tuhan hidup gimana? Dapat dari mana? Kalau enggak Roh Kudus sendiri nyata. Kehadiran, kalau Tuhan benar-benar muncul dengan Anda, semua argumen Anda, semua masalah Anda itu seperti pudar. Semua apa yang kadang ditanyain, ayo pelayanan. Nanti dulu, saya belum siap. Kalau ditanyain, gak siapnya apa? Gak jelas, gak bisa jelasin. Tapi kalau sudah dijumpai Tuhan, biasanya ketidaksiapan itu sirna. Kalaupun ada masalah apapun, keraguan doktrin ini itu tanya. Ada orang yang sering tanya, kenapa kok begini, kenapa kok gitu, kenapa Maher Sharon melakukan ini, melakukan itu. Cara baptis ditanyain, cara ibadah ditanyain, cara ini ditanyain. Semua ditanyain. Waktu retreat, dia sendiri terima bahasa roh. Mau berdebat apa? Kalau sudah dijumpai Tuhan, sepertinya banyak hal. Terserah sih, tapi banyak hal itu terselesaikan. Saya mau bacakan, tolong dipasang, ini kata pengantar dari Pastor Philip. Saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk menulis. Karena ini resiko bagi Pustaka Raja Wali untuk memperbolehkan seorang yang tidak pernah menulis buku apapun dan tidak terkenal sebagai penulis, tapi menulis buku. Oke, saya menulis buku bukan karena saya penulis, bukan karena hobi saya penulis. Saya tidak biasa menulis, tapi buku ini saya tulis dalam waktu 2 minggu. Karena ini adalah cerita kehidupan saya sejak saya menangkap siapa Tuhan, basically perjalanan saya tahun 96 sampai sekarang. Jadi setelah nulis kadang saya, kenapa ini gak tak masukin? Ya karena kalau saya 28 tahun melayani kalau dimasukin semua ya gak bisa. Jadi pilih-pilih saya. Tapi ini konsepnya. Ini konsep yang saya tangkap, yang saya anggap penting, saya tulis. Jadi dalam 2 minggu saya tulis dan itu pun dalam bahasa Inggris. Setelah itu diterjemahkan bahasa Indonesia dulu. Jadi yang Anda baca itu sudah terjemahan. Aslinya dalam bahasa Inggris. Bukan penulis bisa nulis dalam bahasa Inggris. Kalau gak mujizat gak mungkin. Mujizat, saya cuman kayak keluar semuanya. Bukan ngetiknya dengan gini loh ya, itu dalam 2 minggu keluar. Itu mujizat benar-benar. Saya diberikan kesempatan, ya ini saya mengucap syukur ada gereja yang selalu memberikan kesempatan. Pastor Philip memberikan kesempatan menulis, diterbitkan di Pustaka Raja Wali. Saya gak dapat royalti,
Ini kesaksian kehidupan. Ini untuk membangun kerajaan Allah. Ini kata pengantar dari Pastor Philip. Kata-katanya demikian. Dari lapangan bola basket di Jalan Diponegoro, Surabaya. Saya ini ragu-ragu mau nulis ini. Ketahuan rumah saya ya. Tapi gak apa-apa. Diponegoro panjang. Ya Anda kunjungi satu persatu aja. Yang mana rumahnya. Hingga ke ladang misi dunia bersama. Anda lihat tadi ada ladang misi sampai Eropa. Transformasi hubungan saya dengan penulis buku ini memang tidak tergolong biasa. Melalui beberapa dekade, bahkan dua bahkan 3 lembah kekelaman, Tuhan mengangkat sebuah persahabatan hingga ke level pembapaan. Di sana dituliskan kata-kata transformasi. Saya menganggap, menjadikan Pastor Philip sebagai Bapak rohani saya. Sehingga ada hubungan Bapak rohani dengan anak rohani. Di dalam perjalanan sampai dari persahabatan ke pembapaan, saya diubahkan. Salah satu titik perubahan yang paling penting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Satu titik yang pembapaan itu bukan karena konsepnya CG luar biasa, memang luar biasa. Tapi yang mengubahkan bukan konsep CG-nya, Roh Kudusnya. Bukan karena gerejanya luar biasa, bahkan sampai bangsa-bangsa. Tapi apakah gara-gara hebat gerejanya? Karena Roh Kudusnya yang hebat. Karena tadi kalau saya ceritakan orang-orang yang terima itu lewat live streaming, orang yang gak ada, dengerin ibadah yang kalau Anda tahu kalau live streaming itu suara apapun pitch-nya belok dikit kedengaran. Dia langsung berbahasa roh. Padahal saya rasa nadanya masih ada falas-falasnya. Bukan harmoninya yang hebat. Bukan khotbahnya hebat. Kan orang ini gak seberapa bisa bahasa Inggris. Saya khotbahnya bahasa Inggris. Harus diterjemahkan ke bahasanya. Lewat 2 kali. Orang yang terima bahasa roh. Roh Kudusnya yang hebat. Siapa yang percaya katakan amin. Bukan karena sistemnya. Sistemnya sangat membantu, sistemnya memberikan ruangan, tapi yang bergerak di dalamnya adalah Roh Kudusnya. Jadi salah satu yang membuat level transformasi saya dari persahabatan ke pembapaan, itu ada zaman Roh Kudus di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan inilah yang disebut transformasi di gereja, di CG dikatakan bahwa di CG harus ada transformasi kehidupan. Transformasi yang transformasi bukan CGL-nya, bukan CG-nya. Tapi melalui CG dan CGL pemimpinnya, Roh Kudus bekerja. Tapi juga terserah dengan diri kita sendiri-sendiri. Ini saatnya untuk saya mengakui bahwa Roh Kudus bekerja. Tapi saya mengucap syukur kalau tidak ada gereja ini, tidak ada Bapak rohaninya, tidak ada Pastor Philipnya yang memberikan contoh. Apakah saya bisa dijamah Tuhan? Saya rasa kemungkinannya kecil sekali. Bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. Karena yang membuat saya sampai berjumpa salah satunya karena saya baca Before 30 di bagian Intimacy with God. Saya sepertinya dibukakan satu pemandangan cara baru bagaimana Roh Kudus berbicara dengan anak Allah, berbicara dengan orang Kristen. Bisa berbicara, berbincang-bincang sepertinya bukan dengan formal, tapi sepertinya informal. Padahal Allah itu besar. Saya ini dididik di keluarga yang cukup formal. Papa saya didikan Belanda, di rumah bahasa Belanda. Jadi formal sekali. Apalagi keluarga papanya papa, itu keluarganya banyak. Setiap kali makan duduk barengan, kalau nggak ada hanya engkong saya, cuman gitu aja semua orang sudah takut. Formal sekali. Jadi kebiasaan saya sama orang tua aja formal. Apalagi sama Tuhan. Harus sangat amat formal. Jadi waktu Pastor Philip berkata bahwa Roh Kudus bisa berbicara sama saya itu kaget. Mau dah Tuhan itu berbicara sama saya. Mungkinkah? Saya ini tipe orang minder. Jadi mungkinkah Tuhan mau berbicara sama saya? Mungkinkah pokoknya saya taat aja Tuhan gak marah. Jadi
Seperti didikan keluarga kami yang agak kaku, pokoknya nggak ada gitu kan, nggak dimarahin gitu ya. Jadi kalau Tuhan gitu kan bledek yang turun gitu ya, maksudnya takut dihukum. Tunduknya mungkin karena takut dimarahin Tuhan. Saya mungkin punya ada sedikit-sedikit kalau mau melanggar itu takut nanti, ya kalau diberkati, kalau nggak diberkati, kalau Tuhan nggak suka sama saya. Jadi taatnya itu hanya karena takut dimarahin kayaknya. Jadi waktu di Intimacy with God di Before 30 dikatakan bahwa Tuhan itu bisa berbincang-bincang seperti, masa ya? Sebaik itu ya? Saya hari ini mau berbicara mengenai bagaimana Tuhan berbicara akhirnya. Padahal saya itu sudah 9 tahun di Gereja Mawar Syaron. Tapi hubungan saya dengan Tuhan itu, saya nggak nyalain latar belakang karena setiap orang berbeda-beda. Tapi saya kaku sekali. Saya ngelihat Alkitab sebagai how to book. Artinya begini, saya merasa bahwa Alkitab itu jawaban dari semua. Benar sih. Tapi artinya begini, saya anggap itu sebagai yaitu manual book. Manual book kehidupan. Iya betul sih, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi Alkitab itu bukan mengenai kita. Alkitab itu mengenai Tuhan. Dan itu saya nggak tahu. Saya pikir Alkitab itu mengenai saya. Manual booknya saya untuk hidup berhasil. Jadi kalau saya baca nggak ada urusan dengan saya berhasil, saya lewatin. Sepertinya secara tidak sengaja saya itu mencoret-coret Alkitab. Bukan untuk di-highlight, tapi nggak dianggap. Dihapuskan. Padahal ada ayat yang berkata, kalau engkau menghilangkan koma aja, kutuk turun. Benar gak ya? Saya nggak sengaja baca ayat Alkitab saya itu langsung declare, ini bukan untuk saya. Jadi sepertinya saya lewat. Oh, jadikan semua bangsa murid Yesus. Tugasnya Pastor Philip, lewat. Anda ngerti maksud saya? Pilih-pilih gitu loh. Kalau 30-61 kali lipat, aku itu Tuhan. Ya kan? Pergi, nggak mau. Ya Pak Yu aja. Enggak ya, Pak Yu di sini. Ya pergilah ke Surabaya, enak Pak. Ya kan? Pergilah ke Hongkong ya. Memang rumah Anda Hongkong, bener ya? Ya, enggak ya? Oh bukan. Memang disuruh ke Hongkong. Ya, luar biasa Anda. Ya, ini ada orang-orang yang pilih-pilih gitu loh. Saya dulu pilih-pilih. Banyak hal-hal yang saya comfortable, itu saya terima, yang tidak saya hapus. Saya mau berikan contoh deh. Saya ajak Anda membaca Ayub yuk. Ayub 1 mulai dari ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, pembukaannya aja keren banget ya. Karena suka nggak baca Ayub? Nggak tahu, pernah baca Ayub nggak? Yang sudah pernah baca Ayub siapa coba katakan? Ya lumayan lah, lumayan banyak ya. Anda baca Ayub 4 nggak? Soalnya ya, mulai dari pasal 3 sampai 38. Itu debat 4 orang, debat kusir, oke? Itu kalau didengerin tuh sama aja dibulak-balik. Ayub ini, ayat mestinya, buku yang mestinya nggak boleh muncul. Ada orang-orang itu yang punya pengertian bahwa, gimana ya, saya ngomongnya gimana ya. Hukum itu ya dan amin. Misalnya hukum tabur tuai. Siapa yang percaya hukum tabur tuai? Siapa? Yang percaya angkat tangan. Oke. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Yang percaya angkat tangan.
Nah, kalau hukum tabur tuai memang kayak begitu, ini orang baik kayak gini, kenapa mau dapat malapetaka? Bisa dijawab? Bingung kan? Ada yang konflik. Logika yang gak masuk akal. Katanya Tuhan baik. Katanya ada hukum tabur tuai. Tapi orang yang baiknya kayak begini. Ini orang dipuji sama Alkitab. Bukan manusia yang muji. Ayat Alkitab mencatat seorang laki-laki yang saleh dan jujur. Ini sudah direview fit and proper testnya dari surga. Ini saleh dan jujur. Di zaman itu, ini zaman mendekati Abraham era. Di zaman itu, kalau orang diberkati Tuhan itu punya anak banyak, punya kepemilikan banyak. Dia orang terkaya, berarti ini orang sangat berkenan di hati Tuhan. Definisi berkatnya itu jelas, makanya dijelaskan dengan jelas dahulu. Alkitab itu kadang, kalau di film itu ada plot twist. Bener ya, pernah dengar ya? Kayak ceritanya begini tiba-tiba, loh konklusinya kok lain. Saya ini plot twist itu belajar di mana? Ayub ini aja banyak plot twistnya. Ini di set up dahulu. Ini orang baik. Dia punya anak banyak. Anak itu jelas berkat dari Tuhan. Bener kan? Anda gak bisa maksa. Kaya bisa karena hasil usaha, kepandaian, keahlian. Anak. Suami 1, istri 1, anaknya 10. Ini berkat Tuhan. Tuhan yang bukakan sesuatu jadi berkat. Ini menandakan ini orang diberkati. Siapa yang percaya katakan amin. Ini definisi di zaman kapanpun orang lihat ini orang diberkati. Kesimpulannya simple. Sudah baik diberkati. Kenapa kok cerita berikutnya ada plot twistnya? Tiba-tiba ini tidak ada. Saya ini baru melihat film yang isinya penuh dengan perkataan kotor banget. Saya pergi demi mengasihi anak. Filmnya, ya saya sebutin gak apa-apa ya. Deadpool and Wolverine itu isinya aduh dari depan sampai belakang. Titit ya. Marah-marah doang. Itu ada satu karakteristiknya. Yang namanya Deadpool itu selalu break the fourth wall. Bisa nembus ke jemaat. Anda tahu ini juga nembus jemaat. Tiba-tiba yang bintang filmnya Ayub tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Direkturnya cerita langsung kepada jemaat. Diceritain di belakang itu seperti kalau film ada voice overnya. Tapi yang jalan tidak tahu. Voice overnya iblis itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Mengenai Ayub. Terkenal oleh Tuhan enak. Tapi kalau terkenal di mata Tuhan juga bisa terkenal di mata iblis. Ya, kalau sama-sama terkenal, sama-sama jadi hit listnya. Tuhan ngirim berkat, yang satunya ngirim panah, pencobaan ya. So, terkenal juga, ya ada resikonya tersendiri. Herannya, orang yang begitu baik, tiba-tiba definisi kebaikan, itu mestinya, ya namanya orang saleh, ya mestinya nerima kebaikan kan. Tapi kok, kita baca aja. Ayub 1 ayat 12 berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tangannya terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini Ayub ini keluar setelah yang namanya Proverbs itu apa? Amsal dan Mazmur. Amsal itu peraturan. Kalau engkau berbuat baik, engkau menuai kebaikan. Rajin aja, Tuhan akan berkati. Benar gak? Iya kan? Kalau Anda gak rajin, gak dapat berkat. Berarti mestinya kalau baik, dapat berkat dong. Kenapa kok dapat kutuk? Bukan kutuk lah, malah petaka. Kenapa kok iblis tiba-tiba apapun yang dalam kepemilikan Ayub, orang yang saleh dan jujur ini, ternyata dibiarkan. Setelah dipikir-pikir saya mengerti satu hal. Karena saya ini barusan berjumpa dengan satu orang yang ujung-ujungnya begini. Ini orang sudah Kristen lama, tapi ujung-ujungnya dia itu percaya, sangat percaya, kita sama-sama percaya tadi. Percaya mengenai hukum tabur dan tuai. Gara-gara itu, dia tuh merasa kalau dia berkata, misalnya, ada lagu yang itu ya, bagi kemuliaan kerajaanmu. Apa sih?
yang emas, perak, dan permata. Emas dan permata ku tinggalkan. Apa? Ku lepaskan. Ku lepaskan. Ya, dia gak mau nyanyi ini. Karena hukum tabur tuai. Karena kalau Anda berkata bahwa emas, perak, dan ku lepaskan, berarti emas, perak nanti bocor. Hilang. Berarti nanti bisnisnya hancur. Jadi dia gak mau mengucapkan ini. Mengucapkan aja lu gak mau. Kan ya, sebentar. Makanya ada kitab Ayub. Kalau orang hanya berpegang pada Proverbs. Ada orang yang katanya saya baca setiap hari. Satu pasal setiap hari. Satu pasal setiap hari. Tapi cuman di Amsal saja. Dia gak baca Ayub. Gak baca Mazmur. Mazmur masih di tengah-tengah. Karena ada Daud yang masih nangis-nangis. Ayub ini kebalikannya total. Kenapa kok ada begini? Bikin bingung gak sih? Katanya kalau orang baik nanti menuai kebaikan. Kenapa? Ini orang saleh dan jujur. Kok iblis yang punya kuasa? Hasilnya, gara-gara iblis yang punya kuasa. Ini hasilnya aja. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sebentar. Yang mengeluarkan hukum tabur tuai kan Tuhan. Kok bisa ada konklusi dari Ayub tidak marah sama Tuhan dan dia tidak pernah menuduh Tuhan Allah tidak berbuat yang kurang patut. Kok bisa? Saya rasa untuk mematahkan pemikiran orang bahwa hukumnya itu yang lebih berkuasa dari Allah. Bayangin jika ada hukum yang pasti terjadi, yaitu hukum tabur tuai. Berarti sebenarnya kalau Anda baik, mau gak mau Anda bisa menuntut Tuhan untuk minta berkatnya. Benar atau enggak? Anda bisa datang ke pengadilan surgawi dan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Aku melayani, aku baik, aku tidak merokok, aku tidak main cewek, aku berkata kotor aja tidak, mikir kotor aja tidak. Mana berkatnya? Kalau itu hukum yang lebih kuasa dari Tuhan. Maka keluarlah Ayub. Jika hanya hukum yang berlaku, berarti apa bedanya dengan hukum karma? Berarti yang berkuasa bukan Tuhan dong. Berarti yang berkuasa hukumnya. Coba tadi bayangkan kalau ada orang yang tidak mau menyanyi kata-kata tertentu. Berarti dia mengimani jika dia mengucapkannya harus terjadi. Apa bedanya sama magic yang di film-film? Di film-film yang Pastor Philip pernah berkhotbah, anak-anak kecil jangan ya ngelihat itulah. Sampai sekarang saya aja ikut gak ngelihat itu namanya film Harry Potter misalnya. Karena Harry Potter itu kalau Anda mengucapkan sesuatu dengan tindakan tertentu, kata-kata yang tepat harus terjadi. Jadi yang Allah yang mengucapkan atau ilahnya yang menjadikan terjadi. Siapa yang punya kontrol coba? Kalau dia gak mengucapkan gak terjadi. Kalau dia mengucapkan mau gak mau harus terjadi. Berarti yang punya kuasa siapa? Berarti jika yang Anda ucapkan itu pasti terjadi. Yang Allah siapa? Tuhan atau Anda? Bahaya kan? Kelihatannya baik hukum tabur tuai. Tapi jika disalah pergunakan dan salah menangkap, tidak ada sifat Tuhannya. Makanya Alkitab itu bukan buku manual. Karena ini bukan buku jampi-jampi. Bukan verse book apa ya? Apa sih? Kalau magician itu mengucapkan mantra. Bukan buku mantra. Jadi kalau Anda mengucapkan sesuatu, nanti kejebaknya. Kalau Anda sudah mengucapkan 50 kali gak terjadi, Anda kecewa gak? Bahayanya kan begitu. Anda bilang, lu katanya ini ayat firman Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Waktu Anda sudah ucapkan 50 kali, Anda berdoa dan berpuasa lagi. Sambil pelayanan dan memberikan persembahan lagi. Kok gak keluar? Dan itu yang terjadi dalam diri saya.
Saya itu menganggap seharusnya terjadi. Ini terjadi masalah. Bukan hanya bisnisnya habis semua. Anaknya mati. Tanda-tanda orang diberkati dicabut. Dari tadi penjelasan punya anak, punya ini. Habis 0. Anaknya 10 jadi 0. Apapun ini kambing domba 0. Unta 0. Dari 3.000 jadi 0. Semuanya dalam waktu sehari semuanya 0. Tidak ada tanda-tanda diberkati. Iblis itu menantang. Kalau orang ini tidak ada tanda-tanda diberkati, dia masih menyembah engkau enggak? Puji Tuhan, jawabnya Ayub kan, terpujilah nama Tuhan. Wah, ini orang hebat. Ini orang enggak nempel sampai anak loh. Anak itu lu kurang apa? Zaman sekarang kita ini kan sayang keluarga semua sih. Anak diambil lu enggak marah sama Tuhan. Mungkin enggak kita itu masih ada yang kecewa saat anak kita mengalami sakit. Kecewa mungkin Anda rindu masuk sekolah mana, enggak bisa. Kecewa mungkin Anda berontak atau apa. Kecewa apalagi kalau Anda kehilangan anak, ada yang baru umur setahun meninggal. Kecewa enggak Anda? Ayub enggak loh. Ini orang luar biasa. Enggak salah kalau Alkitab mencatat saleh. Tapi enggak berhenti di situ. Masih ada. Pasal 2. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Penyakit loh. Sakit penyakit dibiarkan iblis berkuasa. Puji Tuhannya, dia jadi orang yang aneh. Aduh, hidupnya hancur ya. Dia jadi orang yang gatal-gatal semua, banyak bisul, dia harus garuknya sampai pakai beling kata-katanya. Itu berdarah-darah, penuh bisul, menjijikkan. Dahulu orang terpandang, terkaya di sebelah timur katanya. Sekarang anak kecil pun menghina dia. Karena dia bukan hanya gak punya apa-apa, dia seperti tanda orang dikutukin. Tapi Ayub responsnya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi dalam benak orang lain termasuk istrinya, Ayub itu dikutuk. Balik kutuki Allahmu sekalian. Dan sekaligus mati gitu loh. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kemudian ini cerita berikutnya. Ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, serta Sofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Dari pasal 3 sampai pasal 38 akhir. Itu isinya debat. Ayub ngomong, mereka jawab. Ujung-ujungnya kesimpulannya, kalau sampai ada kutuk dalam kehidupannya karena mereka menerima apapun yang diterima itu adalah kutuk, padahal mereka nggak mendengarkan bahwa ada iblis, ada aktor ketiga. Mereka semua menebak ini semua dari Tuhan. Mereka nggak ada yang tahu. Mereka nggak ngerti. Di balik layar direkturnya berkata sedang diskusi dengan pencurinya gitu loh. Ya gak apa-apa ambil aja tapi gak boleh nyawa terakhir. Mereka gak menebak ada pencuri, bahkan tidak curiga. Mereka cuma berkata mengenai Tuhan. 4 orang ini debat habis-habisan. Kebanyakan. Ada satu lagi nanti ditambah. Pokoknya teman-temannya itu kesimpulannya begini. Kalau ada kutuk berarti kamu salah. Jadi ujung-ujungnya mereka nyala-nyalain Ayub. Mereka bela Tuhan sih. Mereka membela Tuhan bahwa kalau kayak begini pasti deh kamu yang salah. Herannya bukan itu yang terjadi, benar gak? Ini benar, satu kitab ini benar mengacaukan doktrin. Kalau orang yang konservatif
Ngelihat Ayub makanya saya nggak baca 3-39, pusing. Pusing memang, yang benar yang mana? Kadang kita dengar benar juga sih. Tapi loh, nantinya Tuhan berkata enggak. Terakhir, ini bukan 39 sampai 38. Jadi 3 sampai 37. Ini mereka berdebat kusir, simpulannya pokoknya Ayub salah. Ini kesimpulan yang terakhir yang ya namanya Ayub yang dimaisongin ya. Jadi Ayub yang punya hak untuk ngomong terakhir. Ayub ngomong begini. Ayub 37 ayat 23. Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Ya kesimpulan mereka nggak ngerti Tuhan itu kayak apa. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya punya hikmat tidak dihiraukannya. Ternyata memang benar. Ini kesimpulannya. Pokoknya kesimpulan terakhir dari debat mereka. Maka tiba-tiba muncul di Ayub 38. Jawabannya 38 ayat 1. Ini Tuhan menjawab. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari tadi itu debat. Kenapa orang baik kok dapat malapetaka seperti ini? Kemudian jawaban Tuhan. Ini jawaban ya. Jawabannya adalah ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Dan ini terus ngomong terus. Ini nggak percaya. Jadi pertanyaan, di mana engkau? Siapa engkau? Kau bisa jawab enggak? Masalahnya kan Ayub. Ini kan menjawab Ayub. Ayub itu punya masalah. Dia sakit, anaknya mati, bisnisnya kolaps. 0. Dia sedih, hancur. Doktrinnya kacau. Tuhan jawabnya apa? Di mana kamu waktu aku membuat dunia? Tuhan masih jawab manusia enggak? Tuhan punya hak enggak? Kita punya hak apa? Hukum apapun yang Tuhan sudah berikan. Yang buat ya Tuhan. Dialah firman. Yang membuat firmannya jalan adalah kalau Tuhan berfirman. Bukan kalau firmannya di-quote sama kita. Iblis saja bisa ngambil firman Tuhan untuk mencobai manusia. Tuhan Yesus dicobai pakai ayat. Jadi ayatnya saja tanpa Tuhannya. Apa artinya? Karena yang berkuasa adalah Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi kalau Tuhan berfirman, itu pasti terjadi. Siapa yang percaya katakan amin. Ini tiba-tiba Tuhan berkata, apa hakmu untuk mempertanyakan hukumku? Kalau aku harus tunduk pada hukum, berarti aku bukan yang berkuasa. Kalau ada hukum yang sudah berjalan, nanti hukum karma lebih tinggi daripada Tuhan. Berarti Tuhan kalau mutusin mau nyelamatin Anda, berarti Anda harus yang terbaik di seluruh Indonesia. Kalau enggak, Ayub aja yang paling saleh, tetap dapat malapetaka. Kebalikannya, kalau Anda yang paling buruk pun, Tuhan Yesus bisa mengasihin keselamatan bagi Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau Anda bisa menerima kasih karunia-Nya, Anda harus bisa menerima bahwa yang paling saleh pun kalau ada malapetaka, enggak usah marah. Karena semuanya kasih karunia. Keselamatan baik kasih karunia, berkat pun baik kasih karunia. Bukan karena hukum. Anda ngucapin berkat apapun, melakukan apapun, Anda pakai mantra apapun, jurus apapun. Kalau Allah mau beri, Allah beri. Kalau Allah nggak mau beri, ya nggak diberi. Karena Allah tetap Allah. Kalau Anda punya hal ini, Anda tenang, Anda nggak ngeroh. Anda ngerti maksud saya? Anda itu nggak maksa gitu. Saya itu dulu maksa. Saya itu pikir ini seperti formula. Sepertinya ada. Tadi kan saya bilang manual book. Jadi seperti saya mempelajari ilmu silat kekristenan. Jadi saya tahu caranya berpuasa yang terbaik bagaimana. Cara berdoa terbaik bagaimana. Saya pelajari dan saya aplikasikan, saya berharap keluarnya mujizat. Waktu
Allah menjawab. Itu kata-kata Alkitab di Ayub 38 ayat 1 itu keluarnya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab. Kalau Tuhan menjawabnya di balik badai, suaranya Tuhan keras atau pelan? Coba. Tuhan rasanya berteriak. Kalau Tuhan teriak, pasti Anda bergetar. Dan Tuhan gak jawab sama sekali, gak ada urusannya. Mulai dari pasal 37 sampai 40 itu gak ada jawaban sedikit pun mengenai kenapa anaknya mati, kenapa bisnisnya dirampok, kenapa kok ada yang runtuh rumahnya, gak dijawab sama sekali. Kenapa dia Ayub sakit, gak dijawab sama sekali. Tuhan menjelaskan, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang ngasih nama ini binatang namanya Leviathan, aku yang ngasih nama bintang di surga, aku yang create pasang surut, aku yang ngatur dunia, semua aturan musim, aku yang ngatur semua. Kamu di mana? Where were you? Nanyanya, di manakah engkau? Bukan hanya itu, dia tanyanya pasal 38 ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Aduh, kalau sudah ditantang, can you do it? Kalau kamu menanyakan, kamu bisa memberkati aku apa enggak? Kamu bisa enggak menciptakan bumi? Bisa enggak kamu create bintang? Ditanyain gitu. Kalau bisa boleh tanya, kayak gitu. Tuhan nantang. Kalau sudah ditantang Tuhan, sepertinya ini bukan cuma di Ayub. Sebenarnya kalau Anda mau baca, indah tapi kagum, hormat kepada Tuhannya itu harus muncul dengan jelas. Hormat yang campur dengan sayang sama Tuhan itu harus jelas. Kita ini bangga bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia masih mau ngomongin, bayangin ini pencipta langit dan bumi. Tapi tetap menjawab Ayub. Dia gak perlu jawab loh. Tapi dia tetap jawab. Coba baca, ini contoh yang lain. Yesaya 45 ayat 5. Tuhan tiba-tiba menjelaskan dirinya. Akulah Tuhan dan tiada yang lain. Ini yang paling jelas. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kita kenal apa enggak kalau Tuhan mau berkati, diberkati. Anda mau dipersenjatai, bisnismu jalan. Ada orang yang gak percaya Tuhan mau kaya jadi konglomerat. Apa hak-haknya Tuhan? Kenal enggak? Kalau Tuhan mau berkati, berkati. Aku Allah, gak ada yang lain. Aku yang ambil putusan, apa yang baik, yang buruk. Allah yang tahu kekekalan sampai kekekalan. Tuhan punya rencana yang kita gak tahu. Kita ngelihatnya cuma 70 tahun, Tuhan ngelihatnya itu kekal. Orang tahu sedikit dengan orang tahu banyak. Itu lain otoritasnya. Pengetahuan Tuhan dan kuasa Tuhan, kita gak bisa menantang apa. Kita tuh datang untuk menuntut. Dia berkata, ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskan keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Allah itu adil. Allah itu sumber keadilan. Hukum bukan sumber keadilan. Allah sumber keadilannya. Benar atau tidak, itu Allah yang menentukan karena dialah standarnya. Saya dahulu waktu masalah, padahal saya setelah baca Ayub, itu setelah baca baru ngerti. Setelah Tuhan temuin saya baru ngerti. Di buku itu dituliskan di kata pengantarnya, dari lapangan basket di rumah saya. Karena saya dijumpain Tuhan di lapangan basket. Itu yang disebutkan itu titik perjumpaan saya dengan Tuhan. Ini titik di mana seperti maka Tuhan berbicara menjawab saya. Saya ini komplain kepada Tuhan. Saya seperti mereka berempat yang berdebat kusir. Kalau orang baik kan mesti dapat berkat. Kenapa malah petaka? Saya ini merasa saya ini sudah baca Alkitab. Saya merasa saya sudah melayani. Kenapa kok saya masih utang? Saya berdebat. Kalau Ayub gak berdosa, saya berdosa. Karena saya marah sama Tuhan. Saya menuduh Tuhan. Di mana engkau?
Mestinya Tuhan yang jawab, di mana engkau waktu aku membuat dunia? Tapi saya bertanya, di mana engkau sekarang? Where have you been lately? Saya nanya, saya berani nantang. Dijawabnya, dari badai. Tuhan menjawab, ini jawabannya dia. You have been treating me like a vending machine. Saya ini kalau mikir separuh Inggris, separuh Indonesia. Jadi maafkan keluarnya vending machine. Saya nggak tahu vending machine dalam bahasa Indonesia itu apa. Setahu saya mesin vending, enggak ya salah ya. Gitu ya, cuman vending machine apa coba bahasa Indonesia ya? Anda keluarnya vending machine ya. Tolong dipasang ya vending machine. Dulu saya itu sepertinya ini bukannya seperti hukum itu loh. Rule, peraturan, hukum karma. Kalau saya masukin rajin ke gereja, mestinya saya kan dapat berkat. Kalau saya masukin ikut pelayanan persembahan dan doa puasa, mestinya saya dapat mujizat dong. Saya mestinya dapat terobosan dong. Saya bisa pilih-pilih, jadi sepertinya yang punya kontrol itu saya. Kalau saya masukkan formula yang tepat, saya mijit dan permintaan yang tepat, kata-katanya tepat, doanya tepat, mestinya keluar mujizatnya. Tiba-tiba saya menjadi ilah sendiri dong. Tuhan yang harus nurutin saya. Kalau nggak terjadi, saya marah. Tuhan berkata, kamu anggap saya ini cuma vending machine. Banyak di dunia ini menganggap hukum bahkan firman Tuhan. Loh, saya yang melakukan berdasarkan firman Tuhan sih. Tapi Tuhannya nggak dianggap. Tuhannya dianggap vending machine. Jadi kontrolnya di Anda. Kalau Anda banyak doa, mestinya dapat banyak berkat. Emangnya begitu? Kalau Tuhan mau kasih berkat, ya kasih berkat. Makanya kalau ada orang yang kayak baru datang, belum pengalaman lama. Dia yang diangkat jadi sponsor dulu. Tiba-tiba ada orang yang iri. Bukannya saya yang lebih lama. Saya sudah melayani dari dulu. Kenapa dia yang diangkat sponsor? Izinkan Tuhan yang menentukan siapa yang diangkat sponsor, siapa yang diangkat DGL. Jabatan emangnya kita yang menentukan. Kalau memang jabatan berdasarkan kekuatan kita, ya kita semua gak layak. Saya merasa sangat gak layak berada di tempat ini. Saya tahu kalaupun saya ada di tempat ini, hanya karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang lebih saleh, lebih hebat, lebih berpengetahuan daripada saya. Lebih punya talenta daripada saya. Kalau saya ada di tempat ini, saya akan tetap menghormatinya. Kalau diberikan kesempatan, saya gak minder-minder kayak, ya saya, ini bukan karena saya bangga, nih saya yang paling bisa. Bukan, ini kasih karunia. Apapun posisi Anda, apapun berkat dalam keluarga Anda, itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, jangan anggap aku sebagai vending machine. Saat itu juga saya baru sadar, Allah yang begitu hebat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya basically Tuhan juga berbicara hal yang sama kepada saya. Dia jelaskan dari ayat Alkitab, dari permulaan sampai akhir. Aku yang menciptakan dunia, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku menciptakan manusia, aku yang nyuruh Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Aku yang membawa Musa keluar dari Mesir bersama dengan Israel. Aku yang membelah Laut Merah. Aku yang menghancurkan tembok Yeriko. Aku yang berjalan di atas air. Aku yang membuat air jadi anggur. Aku yang membangkitkan orang yang mati. Aku yang membuat orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Dan akulah Alfa dan Omega. Aku akan kembali kedua kalinya. Dan menurut kamu, aku gak bisa menyelesaikan masalah utangmu? Tuhan tanya begitu. Terakhir ditanyain sih, Ayub. Ayub cuma bisa jawab begini. Ayub 39, 36. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan padamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali. Tetapi tidak akan kulanjutkan. Diteruskan di 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Ayub ini benar-benar tanda bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. 3 poinnya tolong dipasang. Perjumpaan dengan Tuhan
menghasilkan ini. Bagi saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menuduh saya dan itu benar. Saya memperlakukan Tuhan sebagai vending machine, hanya hukum belaka. Firman Tuhan seperti peraturan, formula. Padahal Tuhan itu hidup. Saat saya berjumpa dengan Tuhan, yang saya tangkap Tuhan itu berdaulat. Yang kedua, Tuhan tidak perlu membuktikan diri kepada kita. Kita mau nanya apapun, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan tinggal jawab, kamu sudah pernah ikut aku waktu aku membentuk dunia? Saya nggak perlu menjawab, Tuhan nggak perlu menjawab, saya nggak bisa bertanya bahkan mestinya. Dan ujung-ujungnya yang ketiga, ini kesimpulannya. Tuhan itu hidup dan penuh kuasa. Tuhan itu bukan peraturan. Tuhan itu bukan satu hukum karma. Tuhan bukan ada rule di alam semesta ini yang harus diikuti bahkan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Alam semesta harus ngikutin Tuhan. Peraturannya semua yang ada di dunia itu Tuhan yang kontrol. Kalau buktinya bahwa Tuhan yang kontrol karena ada mujizat. Peraturannya kalau orang kesleo ya sembuhnya seminggu lagi. Tapi kalau Tuhan berkata sembuh saat ini ya bisa sembuh. Hukumnya begitu. Kalau orang telinganya sakit, tinnitus katanya, jadi telinganya selalu ada bunyi, ya mestinya ke dokter ditreat sampai sembuh. Kalau langsung didoakan langsung sembuh, itu Tuhan berkata aku berdaulat. Tuhan gak mau ngikutin peraturan itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau buktikan semua peraturan yang kamu lakukan. Menurut kamu sudah baik, kalau Tuhan bilang nanti ya tunggu masih ada yang aku mau kamu kerjakan. Atau kamu baru melakukan sesuatu baru teriak Tuhan sudah mau berikan mujizat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita gak perlu pertanyakan. Kita aja berdiri di bukti. Kita masih bernafas saja membuktikan bahwa Allah itu masih baik, Allah itu hidup. Kalau Anda masih bisa mendengarkan ini, Tuhan masih mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Karena at any time bisa ada virus yang membuat kita entah radang ini kayak kanker itu, stroke banyak macam, melenceng 1%, 1 derajat aja. Hancur. Dunia miring 1 derajat aja. Gempa bumi hancur semua.